Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, Bapak Haji Widodo SHI MAP, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darmanto Sana. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Ibu Eti Mariani SPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Ibu Rasita SPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasrul Henry NTB. Yang kami hormati Ketua DPW AKPAI Provinsi Bengkulu, Bapak Muhammad Bukti SAG MPD. Yang kami hormati Ketua DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko, Bapak Ahmad Nusyirwan SPD. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pelantikan pengurus DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko masa bakti 2020-2025. Selanjutnya sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, susunan acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Mukomuko masa bakti tahun 2020-2025. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 5. Pembacaan surat keputusan DPW AKPAI Provinsi Bengkulu tentang penetapan pengurus DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko. Acara inti pelantikan, selanjutnya sambutan-sambutan, dan yang terakhir apresiasi atas peserta kegiatan yang hadir paling awal. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mawjibati rahmatik wa tajaratan lan tabura li'alima ma fis sudur wa akribna ya Allah zulumati ilan nur. Allahumma hafidna bitaqwa wal istiqamah wa adana mawjibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini selain rasa syukur kami ya Rabb atas segala rahmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam masa bakti 2020 sampai 2025. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ampunkan kami ya Allah jika dalam acara ini ada kelalaian, kealpaan, ataupun sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, berkahilah pelantikan DPD Akpai ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami ide-ide, pemikiran dan petunjuk, bisa membuat program yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan mental peserta didik yang berjiwa agamis, semangat membangun kapasitas dan kompetensi guru baik menjadi lebih baik, dan melayani, mengayomi, peduli, dan mau memperjuangkan hak-hak guru baik. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, bimbinglah kami, bukan saja pandai bersyukur atas nikmat-Mu, tetapi juga pandai bersabar atas segala cobaan-Mu. Bukan saja mampu bersikap kritis, tetapi juga mampu bersikap santun. Bukan hanya bisa berani melakukan kebenaran, tetapi juga takut melakukan pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tetapi juga pandai melihat kelemahan diri sendiri. Bukan hanya mampu berbicara banyak, tetapi juga mampu berbuat banyak. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan dan dosa, baik disengaja maupun tak disengaja. Tak sejengkal pun hati kami bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa orang yang telah berjasa kepada kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, jika hidup kami berakhir nantinya ya Allah, panggillah kami dengan rasa cinta-Mu yang maha mulia, dan jadilah kami kembali kepada Engkau nanti ya Allah. Semata-mata kami sudah rindu kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami kembali kepada Engkau nantinya ya Allah.
ketika dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Lesti Jaka Andika SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Akpai Provinsi Bengkulu tentang penetapan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Akpai Kabupaten Muko-Muko. Kami persilakan kepada Ibu Tri Handayani SPB untuk membacakan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPW AGPAII Provinsi Bengkulu nomor 16/DPW strip AGPAII Bengkulu 10/2020 tentang pengesahan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPD AGPAII Muko-Muko masa bakti 2020 sampai 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPW AGPAII Provinsi Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPD AGPAII Kabupaten Muko-Muko hasil pemilihan pada tanggal 1 Desember 2020 di Aula SMP Negeri 1 Muko-Muko dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir pada keputusan ini. 2. Masa bakti DPD AGPAII Kabupaten Muko-Muko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2020. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPW AGPAII Provinsi Bengkulu. Ketua Umum Muhammad Mufti SAG MPD. Sekretaris Umum Erizon Mahyudi MPDI. Tanda tangan dan distemper. Lampiran surat keputusan DPW AGPAII Bengkulu nomor 16/DPW-AGPAII Bengkulu 10/2020 tanggal 1 Desember 2020. Susunan Dewan Pengurus Daerah dalam kurung DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung AGPAII Muko-Muko masa bakti 2020 sampai 2025. A. Dewan Pembina. 1. Bupati Muko-Muko. 2. Ketua DPRD Muko-Muko. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muko-Muko. 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko. B. Dewan Penasehat. 1.
Kasih Pendidikan Agama Islam Kabupaten Mukomuko. 2. Pengawas PAI PAUD SD SMP SMA. 3. Haji Maimeson SAG. C. Dewan Pengurus Harian. Ketua Umum Ahmad Nusirwan SPDI. Ketua 1 Haryanto SPDI. Ketua 2 Eko Supriyadi SPDI. Ketua 3 Prehati SPDI. Sekretaris Umum Mulyadi A SPDI. Sekretaris 1 Ali Muslim. Sekretaris 2 Dewi Maisyarah SPDI. Sekretaris 3 Alamsyah MPDI. Bendahara 1 Bendahara Haja Sitikom 1 SPDI. Bendahara 1 Hamdana SPDI. Bendahara 2 Emilia Tri Puspita Mariani MPDI. Bendahara 3 Lina Mariana SPDI. D. Bidang-bidang. 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Koordinator Panji Susilo SPDI. Anggota Hardani SPDI, Dedi Marianto SPDI, Junita SPDI, Robianto SPDI. 2. Seksi Sarana dan Prasarana Koordinator Ferry Irawan SPDI MTPD. Anggota Darmadi SPDI, Indra Gunawan, Agus Kitono SPDI, Sulaiman SPDI. 3. Kelembagaan dan Organisasi Koordinator Muhammad Iqbal. Anggota Saprudin SPDI, Al-Mukazem SPDI, Asniati SPDI, Amali SPDI. 4. Kesiswaan Koordinator Mat Yusuf SAG. Anggota Lesti Jaka Andeka SPDI, Satri Medi SPDI, Rita Putria SPDI, Hendang Kuswari, Paula Arum Margawati. 5. Humas Koordinator Asrom Daya SPD. Anggota Endang Setiawati SPDI, Marhuya SPDI, Sahrian SPDI, Robianto SPDI. Litbang Koordinator Yeti SPDI. Anggota Ali Ibni SPDI, Rohama SPDI, Ismarti SPDI, Arisnawati SPDI. 7. Bantuan Hukum Koordinator Nur Hasanah SHI. Anggota Fatman SHI, Lailul Fuadi SPDI, Eva Loranti SPDI, Nasrul Henry SPDI, Eka Musrinda SPDI. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dalam kurung DPW AGPAI Provinsi Bengkulu. Ketua Umum Muhammad Mukti SAG MPD. Sekretaris Umum Erzon Mahyudi MPDI. Tanda tangan dan distempel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara inti, yaitu pelantikan. Dimohon kepada pengurus harian AKPAI agar dapat mengambil tempat. Kami persilakan Ketua Umum Bapak Ahmad Nusirwan SPDI, Ketua 1 Bapak Haryanto SPDI, Ketua 2 Eko Supriyadi SPDI, Ketua 3 Ibu Prehati SPDI, Sekretaris Umum Bapak Mulyadi A SPDI, Sekretaris 1 Ali Muksin,
Sekretaris 2 Ibu Dewi Maisaro SPDI. Sekretaris 3 Bapak Alamsyah MPDI. Bendahara Umum Ibu Haja Siti Homsatun SPDI. Bendahara 1 Ibu Hamdanah SPDI. Bendahara 2 Ibu Emilia Tripuspita Mariani MPDI. Bendahara 3 Ibu Lina Mariana SPDI. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam AKPAI Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022, bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu, kami Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia DPW AKPAI melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Islam DPD AKPAI Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2020-2025 untuk menjalankan amanat Guru Pendidikan Agama Islam yang ada di Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Untuk selanjutnya mohon dijawab dengan jelas. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan semacam ikrar pengurus? Bersedia. Terima kasih. Untuk itu kami mohon untuk mengikuti ucapan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pengurus Daerah AKPAI Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu masa bakti 2020 sampai 2025 berikrar. Satu, kami siap mengemban amanat untuk memajukan guru pendidikan agama Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu melalui asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Dua, kami siap bekerja secara optimal untuk memajukan organisasi profesi guru ini sebagai wadah komunikasi dan advokasi bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas guru PAI sesuai ADART AKPAI. Tiga, kami siap bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Buko Provinsi Bengkulu dan instansi terkait untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Buko 8 Oktober tahun 2022, Ketua DPW AKPAI Provinsi Bengkulu, Ketua Umum
Muhammad Mukti SAG MPD nomor KTA 17710101001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan SK dari pimpinan DPW APAI wilayah Provinsi Bengkulu kepada DPD APAI Kabupaten Enggak dulu, Bukomuko. permisi, mohon maaf. Oh iya, iya. Dari sini aja. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara yang ketujuh, yaitu sambutan Ketua Panitia Pelantikan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haryanto SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bukomuko, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kasih Pakis Bapak Darmanto SAI. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Bukomuko, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Nasrul Hendri MPDI. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPD Provinsi Bengkulu Bapak Muhammad Mukti SAG MPD dan jajarannya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DPD APAI Kabupaten Bukomuko terpilih Bapak Nusirwan SPDI, serta bapak-bapak, ibu-ibu pengurus DPD APAI Kabupaten Bukomuko. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita diberikan kekuatan, semangat, beserta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula Kemenak Kabupaten Bukomuko dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam buat junjungan dan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kami selaku Panitia Pelantikan APAI Kabupaten Bukomuko masa bakti 2020-2025, pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Muhammad Mukti sebagai pimpinan DPW APAI Provinsi Bengkulu yang telah datang beserta jajarannya. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Darmanto SAI yang telah memberikan tempat dan memberikan waktu kepada kami dalam pelaksanaan pelantikan ini. Dan namun apabila ada penyambutan atau penyediaan tempat yang kami sediakan, jika tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kami sampaikan bahwa pelantikan pengurus DPD APAI Kabupaten Bukomuko ini tadi sudah dilantik secara langsung oleh Ketua DPW Provinsi Bengkulu. Itu terdiri dari ketua sampai pengurus-pengurus lain, ada 38 anggota. Alhamdulillah tadi sudah kita lantik bersama. Dan harapan kita semua apabila nantinya yang telah dilantik ini menjadi pengurus yang amanah, pengurus yang bekerja sama dengan baik, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, semangat kepada pengurus yang terpilih,
sehingga AKPAI di Kabupaten Mukomuko ini maju dari kabupaten-kabupaten yang lainnya. Dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kehilapan dari awal acara hingga akhir acara nanti, kami seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuki acara berikutnya. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Mukomuko. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nusyirwan, SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pakis, itu Bapak Herman Gajai. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko yang diwakili oleh Bapak Nasron MPD. Yang kami hormati Ketua DPW Provinsi Bengkulu Bapak Muhammad Mukti MAG. Yang kami hormati Bapak Kasih Pakis Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dan yang kami hormati seluruh pejuang-pejuang pendidikan agama Islam di seluruh Nusantara, dan yang paling saya banggakan seluruh anggota DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam FKG, TK, KKG, MGMP, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Mukomuko. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, atas berkah dan hidayah-Nya, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas mulia sebagai guru agama di sekolah. Semoga ketulusan ikhlasan kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang paripurna di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah berdoa bersama, semoga salawat dan salam tetap terlimpah kehadiran beliau dengan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita kelak akan tergolong orang-orang mukminin yang berdiri tegak di bawah bendera syafaat beliau, bergerak maju bersama-sama, bersatu dalam barisan VVIP dan bernomor dari surga. Melalui rumah besar AKPAI ini kita harus mulai berpikir secara itu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua guru pendidikan agama Islam yang telah memilih saya sebagai Ketua AKPAI Kabupaten Mukomuko. Semoga ke depan guru-guru pendidikan agama Islam lebih sejahtera dengan mengemban amanah sebagai pendidik yang membentuk karakter anak didik yang berakhlakul karimah, penuh kasih sayang, dan menjadikan negara baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Selanjutnya, DPD AKPAI Kabupaten Mukomuko secara resmi terbentuk berdasarkan musyawarah daerah yang diwakili oleh tim koordinator dari pengurus FKG, KKG, MGMP, dan semua itu telah terbentuk, kemudian mendapatkan pengakuan dari DPW AKPAI Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan SK DPW nomor 16 DPW AKPAI Bengkulu 10/2020. Kepada seluruh pejuang-pejuang pendidikan agama Islam yang berada di bawah naungan Rumah Besar AKPAI Kabupaten Mukomuko, saya menyampaikan bahwa perjuangan kita belum usai karena masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan demi kejayaan AKPAI, kesejahteraan GPAI, dan menjadi benteng terdepan dalam penguatan akhlak dan moral bangsa Indonesia. AKPAI kuat, Indonesia jaya, Indonesia kuat, GPAI sejahtera. Demikian sambutan kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya,
Sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Bengkulu dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Mukti SAG MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Hafiz, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu yang saya hormati, Bapak Ketua PDRI Kabupaten Bengkulu yang saya hormati, Ketua DPD Akpai Bengkulu yang baru terpilih yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sesuai dengan agenda yang kita rencanakan, kita bisa hadir di Aula Kementerian Agama Bengkulu ini dalam acara pelantikan pengurus DPD Akpai Kabupaten Bengkulu masa bakti tahun 2020-2022. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan berbahagia ini ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Itu adalah pesan dari DPP. Kita di organisasi Bapak Ibu yang ada di pusat namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Itu kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober barusan ini itu ada kongres di Padang, Sumatera Barat. Nah, itu alhamdulillah sudah terpilih ketua kita yang baru. Kalau kemarin kita ketuanya Bapak Dr. Mahnan Barbawi MA. Nah, berhubung beliau sudah pindah ke Direktur Pendidikan PTK di Kemendikbud, maka diganti oleh Bapak Dr. Andes Haji Endang Zainal. Bapak Endang Zainal ini beliau sebelumnya adalah Ketua DPW Akpai Provinsi Jawa Barat. Nah, terpilih beliau sebagai ketua. Susunan urusannya sampai hari ini itu belum dibentuk karena perlu rapat kembali. Itu DPP namanya, Dewan Pimpinan Pusat. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu itu namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, bertempat di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk di kabupaten itu namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten. Untuk Provinsi Bengkulu itu kita sudah membentuk 10 kabupaten kota itu sudah ada AKPAI. Nanti Pak Sekum akan buat grup ketua DPW AKPAI, DPD AKPAI Provinsi Bengkulu. Nanti mungkin akan masuk di pengurus-pengurusnya ya Pak Jodoh buat itu. Jadi info yang ada di pusat itu akan kami share ke grup ketua DPD itu. Apalagi sama sekarang info yang poin terupdate itu masa P3K. Kemarin kita dengan Menteri Muldoko itu sudah buat komitmen MOU-nya. Kita berharap untuk tahun 2023 ini seluruh guru P3K itu prioritas utama ialah khusus untuk bidang studi pendidikan agama Islam. Ya, kalau selama ini kita guru PAI tidak dapat formasi Bapak Ibu, tidak dapat formasi kita. Nah, maka kemarin sudah ada MOU kami dari ketua seluruh DPP-nya untuk mengajarkan semangat MOU. Nanti Mentor RB juga akan dipanggil oleh Pak Muldoko. Itu untuk semacam prioritas 2023 ini adalah untuk pengangkatan P3K itu berasal dari guru-guru PAI. Nah, terus yang berikutnya itu di tingkat kecamatan ada namanya DPC. Nah, DPC itu perkhidmatan, misal contoh ketua DPC Pondok Subuh misalnya.
ketua DPC Mali Deman, Ipuh, penarik buku muko misalnya. Nah itu dibuat nanti Pak Nusirwan, dibuatkan ketua DPC-nya, sehingga nanti Pak Nusirwan mudah koordinasinya. Contoh misalnya, tidak masalah dia berada di urusan DPD-nya, tapi nanti di kecamatan ada ketua DPC-nya. Nah misalnya ketua DPC Ipuh siapa, nanti Pak Nusirwan tinggal nanti kontak ketuanya saja. Dari informasi yang kami share nanti dari DPP itu ke DPW, DPD, sehingga informasi yang masuk itu bisa cepat sampai. Sekarang kita zaman digital Bapak Ibu, zaman digital tidak pacak lambung, harus sekarang cepat gitu. Makanya juga kami juga masa pelantikan ini memang agak ini. Kemarin Pak Nusirwan minta tanggal 24, saya nggak bisa. Tanggal 30 sama 1 juga saya ke Padang. Hari ini Pak minta tanggal 16 besok saya ke Benteng tanggal 16. Tanggal 22, 24 itu saya ke rumah. Jadi alternatifnya itu saya bilang tanggal 8 atau tanggal di atas tanggal 24 itu. Karena kita keliling benar-benar. Nah, apa yang kita ini Bapak Ibu, itu maruah awalnya itu advokasi, bantuan hukum, bantuan ini kepada seluruh agama yang terdiri dari mulai dari agama TK, PAUD, SD, SMP, SMK. Itu apa itu yang menjadi payung hukumnya, menjadi wadah tempat mereka mengadu gitu. Nah, jadi kalau kita buat apa itu beda dengan MGMP, KKG. Kalau MGMP kan khusus SMK, tidak apa-apa, lanjutkan semuanya itu. Nah, cuma nanti kalau masalah-masalah yang timbul di MKKG, MKKS atau di KKG dengan MGMP itu nanti ke AKPAI. AKPAI lah nanti yang ke pusat untuk mengurus hal itu. Misal terjadi diskriminasi antara guru penempatan dinas oleh Kementerian Agama misalnya. Kenapa kami kok diperbantukan di sekolah SD itu PBB seragam misalnya? 20 tahun di situ. Nah hal-hal itu nanti akan kita wadahi. Nah yang berikutnya dari pusat itu kita sudah punya namanya AKPAI digital. AKPAI digital itu ada namanya KTA digital. Kalau KTA digital Bapak Ibu sudah masuk di KTA itu, Bapak Ibu punya akses untuk ke pusat. Ada modul PAI, RPP PAI, siswa PAI, semuanya bisa diakses di situ. Jadi kalau Bapak Ibu bisa kurikulum Merdeka kan, nanti di formnya situ rumah itu sudah ada. Kawan-kawan kita dari Jakarta, dari Jawa itu pintar-pintar Bapak Ibu. Nah, kalau kita tuh mau masuk perangkat pembelajaran, cukup kita masuk aja di ruang itu. Misalnya RPP SD ini ada seperti itu. Makanya kemarin kita program itu bagaimana cara untuk seluruh grupa yang ada di Provinsi Bengkulu ini semuanya memiliki semacam KTA, kartu tanda anggota yang ada nomor itu. Kalau kita sudah terregistrasi ke pusat, itu mudah Bapak Ibu. Kita daftar pun kayak seminar, kita bayar online pakai kartu KTA itu. Mudah sekali aksesnya. Nah, yang kita bayar kemarin yang 40.000 itu, 45.000 itu sebenarnya ada realitinya bagi kita. Kemarin sudah saya sampaikan Pak Nusirwan yang kami kirimkan rekening minta tolong rekening itu, karena di muko-muko itu hanya 100 berapa orang yang ikut dan sudah ada amanah itu KTA-nya, maka DPP bayar beri royalti kita. Jadi per orang itu untuk DPP itu DPD itu kalau saya nggak salah 15.000 per orang. Kembali ke kas DPD. Jadi kalau kita di DPD sebenarnya enak Bapak Ibu cari dana itu. Kalau kita jangan masa dana jangan dipikirkan. Contoh misalnya DPD apa yang mau cari dana. Kayak hari ini sebenarnya ada juga kesempatan bagus sebenarnya. Undang seluruh guru agama yang ada di Kabupaten Bengkulu, kita seminar sehari misalnya. Yang nggak dapat AKPAI. Nanti jual Bapak Ibu sertifikat itu, gagal jual. Sambil bantu organisasi gitu caranya. Jadi kita undang Pak Kemenang, undang Pak Dinas, Pak Bupati, suruh dia ngomong. Terserah ngomong apa terserah. Buatkan jam belakang itu. Nah, materi Pak Bupati sekian jam. Walaupun dia sifatnya online, tidak masalah. Atau kita misalnya Zoom meeting, tidak masalah. Yang penting ada sertifikatnya Pak. Sertifikat itu nanti akan ditandatangani oleh ketua DPD-nya, ya. Atau kalau mau di DPD itu dijual sama peserta guru AKPAI.
siapa mau beli sertifikat 50.000 sebuah 32 jam. Diakui itu nanti untuk kenaikan pangkat. Kami tidak tolong hari cuma 50.000 itu untuk uang kas kita. Bisa. Kalau bisa kita jual sertifikat 500 buah saja kali 50.000 itu udah berapa kan? Kita terang-terang aja apa masalahnya. Ini sertifikat, tolong diganti harganya. Itu aturan itu. Nah, itu. Jadi kembali masalah KTA itu kita untuk Bengkulu ini baru 1084 ya Bapak Ibu. Guru agama Islam yang ada provinsi ini 4.144 orang. Yang telah ada data ini itu 4.144 orang. Itu jumlah guru PAI di provinsi Bengkulu. Sementara kita sudah terakses di KTA itu baru 1084 orang. Buku-buku itu berapa Pak? 122 berapa orang? Berapa guru agama di Kabupaten Bengkulu ini baru 120 sekian orang yang punya KTA itu. Nah, jadi relatif juga dikit. Jawa Timur itu Bapak Ibu 18.000 guru agamanya. Mereka punya uang dari pi KTA itu sampai 170 juta lebih. Pi aja Bapak Ibu, pi KTA itu kan 45.000 kan jadi susunannya. 15.000 yang dapat DPC. Nah, terus lagi yang DPD dapatnya 10.000, DPC kalau masuk 5.000 dapat 10.000. Yang DPP dapat cuma 5.000 royaltinya itu. Jadi mereka ratusan juta hanya dari apa sih KTA saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah baju batik. Kita guru agama Bapak Ibu ada baju batik yang saya pakai ini. Ini khusus batik Akpai. Kemarin kalau Bapak Ibu di Padang itu, lautan Padang itu 10.000 guru agama dia itu semuanya pakai baju batik ini. Saya sempat mentetes air mata. Bayangkan Bapak Ibu, kawan dari Kalimantan itu sudah itu 5 hari perjalanan kapal menuju Padang itu. Biaya sendiri mereka sanggup datang. Kami 5 hari Pak dari Sulawesi itu ke Padang itu. Sanggup dari datang. Semuanya pakai baju batik semua Bapak. Nah nanti Bapak Ibu mau baju batik ini itu kita pesan ke DPP. Mereka nggak mau pesan sama kita. Kenapa? Karena yang menciptakan mereka, kan yang punya hak ciptakan mereka. Otomatis kita juga bayar royalti pada mereka. Tapi di pasar dalam sama kita. Contoh, baju ini per meternya hanya 250.000 per 2 meter. Untuk badan kecil saya cukup kan? 150.000 per meter. Nah, yang kita skor dengan dia itu hanya 112.000. Berarti berapa royalti dapat dari kita juga? Kita nggak tahu dia dapat berapa. Mungkin dia dengan dia itu 1 meter itu 50.000 kan? Pada 2 meter kan 100, kita 50 gitu. Nah nanti misalnya kalau DPD yang mau, berapa orang nak mau baju? Orang 100 kirimkan rekeningnya. Ini Pak, Bu rekeningnya DPP itu. Ini rekeningnya. Tolong kirimkan baju batik yang membuka berjumlah misalnya 500 lembar. Kalikan saja lembar lembar itu, per lembar itu kita setor ke mereka sama 112.000, kita jual sama 150.000, itu royalti dapat kita. Dia nggak mau bikin Bapak Ibu, nggak mau ngirim cuma 5 buah itu ongkir katanya. Tapi kalau dia kirim 1 dus besar itu, yang 200 kayak saya di Bengkulu kayak itu kan. Untuk di DPW itu saya kirim itu sampai 12-15 jutaan saya kirim ke uang. Berarti sekali nanti kawan ngambil sama kita. Nah itulah yang dana yang bisa kita ambil dari kawan. Dia kita nggak minta sedekah tidak. Kita jual baju. Dasarnya itu kawan kita, karena itu tadi harga yang dipatok 150, di mana 150? Di Padang aja 150 per lembar. Cuman kita nyetor sama DPP itu hanya 112.000 per lembar itu. Nah, bisa Bapak Ibu. Untuk di Kota Bengkulu sekarang tuh kami hari Kamis itu sudah mulai pakai baju batik ini Bapak Ibu. Jadi upacara bendera orang pakai baju batik itu kami sudah pakai baju ini. Nah kalau nanti kepengurusan yang akan datang ini usahakan ya yang mau nggak apa-apa. Apalagi saya tengah lihat itu Muko ini kabupaten yang terkaya di provinsi Bengkulu misalnya. Terkaya Bapak Ibu. Mulai dari Ipoh itu sampai sini itu sawit semuanya. Sawit semuanya. Turun Pak ya. Tapi masih ada harganya Pak ya.
Bayangkan itu Bapak Ibu, masa cuma beli baju 150.000 saja untuk kebanggaan kita nggak mampu? Nabung aja lah 10.000 sebulan. Tapi itu tadi, nanti kalau nanti misalnya Pak Ketua, kami Kabupaten Mukomuko mau pesan baju, berapa buat? 200 buah. Nanti kita dengar. Nah dengan demikian maka mudah-mudahan nanti kita akan Mukomuko ini apa namanya jauh dari yang lain. Dan kalau ada informasi tertentu itu tolong sampaikan kepada kami. Dengan ketua WA saya ada. Nah, kami akan merespon itu. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu sampaikan pada hari ini. Kami ucapkan selamat kepada perusahaan yang baru, selamat bertugas. Agak ditahankan dikit emosi karena ada orang banyak emosi ditahan. Tampak ada pemimpinan kita jangan sampai pengurus libur. Nah, kita ini bekerja sosial misalnya, membantu. Ini ada semuanya ibadah. Kayak kami mau ibadah Bapak Ibu. Ke Padang itu berangkat biaya sendiri, ke Kaur berangkat biaya sendiri, ke Lebong berangkat biaya sendiri, tidak masalah. Yang penting demi untuk guru agama kita. Nah, semoga ke depan apa yang Mukomuko ini itu lebih maju ketimbang apa yang kota lain. Nanti ada acara-acara tingkat provinsi, Bapak Ibu akan kami undang. Nanti akan kita bertemu di tingkat provinsi. Terima kasih. Akhir malam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasrul Henry SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pagi yang cukup cerah ini yang Maha Kuasa sudah memberikan sesuatu yang sangat istimewa, terutama untuk Kabupaten Mukomuko, khususnya di bidang dunia pendidikan, terkhusus lagi di bidang guru agama Islam. Telah dilantik oleh DPW pengurus Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia untuk periode 2020-2025. Mudah-mudahan pelantikan ini diberkati oleh Allah dan segala usaha, niat dan tujuan yang diinginkan diridhoi dan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Salawat berkatkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang individu guru agama Islam. Hendaknya selalu istiqomah meniru, mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Apalagi kita yang hadir ini adalah salah satu atau bahagian dari profesi yang sangat mulia, dan ini menjadi pemagar, pembatas, sehingga kita selalu tidak keluar dari batas-batas itu untuk selalu istiqomah apa yang sudah disunnahkan oleh baginda Nabi. Yang terhormat Bapak Kemenak Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pakis Pak Darmanto. Terima kasih Pak. Yang saya hormati DPW Asosiasi Guru PAI Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati pengurus DPD Kabupaten Mukomuko, Asosiasi Guru Agama Islam, beserta pengurus yang barusan dilantik. Yang saya hormati panitia dan unsur pegawai Kemenak Kabupaten Mukomuko. Ingin kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali, permohonan maaf dari Ketua PGRI yang tidak sempat hadir dan secara mendadak
terlihatlah saya tadi untuk mewakili beliau. Walaupun demikian halnya, dengan susah payah saya coba menyampaikan dan mencoba berkomunikasi dengan hati beliau. Dan intinya yang pertama, beliau mengucapkan permohonan maaf sekaligus mengucapkan selamat kepada para pengurus asosiasi guru pendidikan agama Islam Kabupaten Bungko yang barusan dilantik. Mudah-mudahan pelantikan tadi sebagai salah satu momentum, ketika sama-sama organisasi profesi, asosiasi GPAI adalah profesi yang mulia, PGRI juga organisasi yang mulia. Antara satu dengan yang lainnya saling berdekatan, tidak ada pemisahan. Ada anggota PGRI yang di dalam GPAI, begitu juga sebaliknya. Artinya ini adalah sama-sama profesi yang sangat mulia. Namun dalam hal ini, ketika pengurus GPAI ini sudah dilantik, jangan sampai tinggal di atas kertas saja. Karena banyak profesi-profesi yang lain sebetulnya, tapi pada intinya beberapa organisasi itu hanya tinggal di atas kertas. Namun saya yakin, sekaligus saya melaporkan kepada DPW guru-guru agama Islam di Kabupaten Bungko ini, alhamdulillah semuanya baik-baik, Pak. Dari lihat panjang jenggotnya luar biasa. Tidak pernah berkasus. Di sekolah mereka ini menjadi bintang. Banyak kegiatan-kegiatan di sekolah itu mereka lah motornya, mereka lah penggeraknya. Perubahan di sekolah saat sekarang ini itu tidak terlepas dari guru agama Islam. Itu Pak, di Kabupaten Bungko. Dan memang masih ada yang belum maksimal. Tapi dengan adanya pelantikan ini, adanya komunikasi intens dengan PGRI nantinya dan sekalian semuanya, saya yakin yang masih redup di sekolah-sekolah itu akan terang ke depannya. Saya yakin dan kita harus optimis akan itu. Kemudian yang poin penting yang ingin kami sampaikan juga, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua DPW, PGRI sebetulnya sangat peka terhadap guru agama Islam. Apalagi kami salah satu bagian, mohon maaf, harus sedikit sombong, termasuk bagian penting di PGRI. Apapun yang berkaitan dengan guru agama Islam akan coba kita bungkus terus supaya bungkusnya ini jangan lepas. Itu yang harus kita bawa sampai ke tingkat kabupaten, karena kita hanya berada di lingkup kabupaten. Beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu guru agama Islam Kabupaten Bungko jeli dan melihat di media akan kemungkinan akan ada pengangkatan P3K. Berapa banyak guru PAI yang dimunculkan di sana? Dari 15 formasi, sekitar 9 orang itu adalah formasi guru PAI. Itu adalah usulan dari PGRI. Termasuk juga Pak, polemik hari ini, guru-guru Honda yang kononnya belum dicairkan haknya selama 3 bulan, plus siklus yang belum, plus yang belum atau yang tertunda 2 bulan, 5 bulan guru Honda itu tidak dapat gaji dan jasa. Dengan BBM yang sekarang seperti ini, kondisi yang seperti ini, ada di sana guru agama juga. Tapi kita sebagai PGRI coba rangkul itu semua dan perjuangkan itu. Mohon maaf, saya betul-betul mengetahui perjuangan ketua PGRI, mengeluarkan air mata, sampai bermimpi untuk membela hak guru. Dan itu di dalamnya ada unsur guru agama Islam. Ketemu kami dengan Bupati Kabupaten Bungko,
beliau berpesan, tolong dihidupkan nuansa agama di sekolah-sekolah umum. 3 hal yang saya bawa hari ini. Di samping saya sebagai seorang kepala sekolah, ketua PGRI IPU, kemudian ada di dalam pengurus asosiasi ini. Intinya kita sebagai guru agama di Kabupaten Mongko masih dipandang oleh orang banyak, masih dipandang oleh pemerintah. Mari kita jaga ini. Dan saya mewakili dari ketiga itu, saya berharap jangan sampai keberadaan kita sebagai guru agama di suatu sekolah redup. Nah, kedepannya jadikan ini momentum yang sangat penting. Apapun di belakang dari semua profesi, organisasi profesi ini, apapun di belakang layar dari semua ini, kita nomor 2 kan itu. Kita yang perlu kita perjuangkan adalah profesinya. Kami dari PGRI akan menyampaikan ini kepada PGRI secara kabupaten. Akan kami sampaikan kepada ketua tentang hal ini. Kami sudah dapat poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Bapak DPW, DPD, dan itu akan menjadi titipan lisan kepada ketua PGRI dalam waktu dekat. Insya Allah saya akan berjanji menyampaikan itu, dan PGRI siap berkolaborasi dengan Asosiasi Guru PGRI di Kabupaten untuk meningkatkan pendidikan ke depan. Barangkali itu saja yang ingin kami sampaikan, karena banyak yang ingin disampaikan tadinya, tapi karena sebagian besar sudah disampaikan oleh ketua DPW dan DPD, mohon maaf, jadi tidak saya ulang lagi. Kekurangan dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini mohon ditambah-tambah saja yang positifnya. Kalau yang kurangnya kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mongko yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darmanto SHI selaku Kasih Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kabupaten Mongko. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Bengkulu, hadir Bapak Muhammad Muksin dan Bapak Erizon, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak yang mewakili dari PGRI Kabupaten Mongko, Bapak Nasrul Henry, yang kami banggakan segera mengurus Dewan Pimpinan Daerah ADPAI Kabupaten Mongko yang alhamdulillah telah dilantik pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Dan kami banggakan juga teman kami dari Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu Pak. Saya
Bapak Kepala Kelola dapat membersamai kita sekalian pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Sebenarnya beliau tadi ada Pak Adil, tapi karena beliau harus bergegas ke Bengkulu, kebetulan ada agenda KSN tingkat nasional dan MTQ tingkat nasional kami berurut saja, maka beliau pagi tadi mengamanatkan pada kami untuk mewakili beliau. Dengan berat hati beliau akhirnya tidak bisa bersama kita sekalian dan tidak dapat bertatap muka langsung dengan pimpinan dari DPW APAI Provinsi Bengkulu. Sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf. Kemudian beliau juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan DPD APAI Kabupaten Mokomoto ini. Semoga dapat berkhidmat untuk kemaslahatan dan manfaatan yang lebih luas bagi dunia pendidikan agama Islam dan bagi guru pendidikan agama Islam khususnya di Kabupaten Mokomoto. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tinggal menyisir hal-hal yang mungkin belum tersampaikan saja Pak. Tadi sudah diulas oleh Ketua Panitia beberapa hal, oleh Ketua DPD juga sudah banyak hal disampaikan oleh Pak Ketua DPD, banyak hal juga diuraikan oleh Pak Ketua DPRD. Maka kami tinggal menyisir saja yang sisa-sisanya, serpihan-serpihan saja. Karena ini sifatnya serpihan ya tidak banyak Pak. Setelah ini memang saya ini kurang bisa untuk berkata-kata Pak. Ya. Jadi saya ini pendatang baru Pak di pendidikan agama dan keagamaan Islam. Baru selepas Idul Fitri kemarin kami melaksanakan tugas di APIS Pak. Jadi kami masih sangat awam, masih sangat masih sangat jauh dari pemahaman terkait dengan iklim pendidikan agama Islam dan guru PAI di Kabupaten Mokomoto ini. Hanya saja dari keterbatasan saya itu, saya bisa menangkap bahwa sesungguhnya APAI ini adalah representasi dari guru PAI pada umumnya. Kalau seumpama guru PAI itu adalah katakanlah sebuah makhluk seperti itu, maka ruhnya itu ada di APAI, marwahnya itu ada di APAI. Artinya sekali lagi APAI ini adalah representasi dari Bapak Ibu sekalian guru pendidikan agama Islam. Maka saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muksin, Pak Ketua DPW dan Pak Nasrul Hindri tadi, bahwa setidaknya apa yang memang harus dapat mengakomodir dua hal krusial terkait guru PAI. Yang pertama adalah fungsi advokasi, fungsi perlindungan. Kemudian yang kedua adalah setidaknya harus mampu untuk menjalankan fungsi asistensi, yaitu pendampingan. Saya ini lebih kepada fungsi asistensinya Pak, karena mau bagaimanapun diakui atau tidak, realnya ternyata guru PAI ini memang eksklusif Pak, istimewa. Banyak hal-hal yang pada prinsipnya tidak ditemukan di guru mata pelajaran yang lain, termasuk terkait dengan permasalahan PAI itu. Oleh karena itu, apa yang hadir di sini pada saatnya nanti memang harus bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan dan menjadi jalan solusi
untuk mencari pemecahan masalah atas apa-apa yang menimpa teman-teman kita guru pendidikan agama Islam. Beberapa waktu yang lalu Pak, itu kami mengumpulkan organisasi profesi PAI se-Kabupaten Pongko. Ada FKG, ada KKG, ada MP. Kemudian kami undang juga dari Pokja PAI, Pokjawas maksudnya, Pokjawas Pendidikan Agama Islam. Di antara isu krusial yang muncul adalah tentang pembiayaan pendidikan dan pelatihan guru PPG guru PAI. Permasalahannya di mana? Yaitu tadi di pembiayaan. Jadi skema pembiayaan PPG itu Pak, ini untuk informasi saja, itu setidaknya ada 3. Yang pertama dari APBN yang dalam hal ini masuk di anggaran Kementerian Agama Pusat. Itu sudah dianggarkan, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali, sehingga tidak mungkin untuk meng-cover seluruh pembiayaan guru PAI yang akan mengikuti PPG. Oleh karena itu ada opsi yang kedua, ada skema pembiayaan yang kedua, yaitu yang bersumber dari APBD, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian yang ketiga bersumber dari LKDP Kementerian Keuangan. Nah, taruhlah yang LKDP ini kita abaikan dulu karena mungkin jauh dari jangkauan kita. Kemudian Kemenag sudah mengalokasikan tetapi tidak cukup, maka ada satu skema yang ini perlu kerjasama semua pihak, baik APAI, kami di Kemenag, dan tentu perlu juga keterlibatan dari PGRI dan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten, yaitu untuk membincangkan dan mencari solusi tengah terkait dengan pembiayaan PPG guru PAI dari yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Beberapa waktu yang lalu Pak, dengan keterbatasan kami telah mendampingi teman-teman yang sekarang ini sedang mengikuti PPG Pak. Itu 12 orang tadi ya. Itu adalah hasil pretest 2019. Kemarin kami sudah membincang dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, kemudian ternyata belum tersolusikan. Kemudian lebih lanjut membincang dengan Pak Sekda. Kebetulan ternyata kalau di daerah, ketua tim anggaran pemerintah daerah itu Sekda Pak. Selama ini saya tidak tahu. Ternyata Sekda yang menjadi ketua tim anggaran di kabupaten. Kami temui Pak Sekda dan alhamdulillah beliau sebagai ketua tim anggaran itu akan mengupayakan, berkomitmen untuk mengupayakan pembiayaan PPG guru PAI melalui anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 mendatang. Tetapi ini baru casing Pak, ini baru casing ini. Untuk memastikan casing ini berisi, saya kira disinilah peran APAI nanti bisa didampingi oleh PGRI dan kami mungkin dari Kemenag untuk memastikan benar-benar di 2023 nanti itu benar-benar memang masuk di anggaran pemerintah daerah, entahkah itu masuk di Dinas Pendidikan atau di satuan kerja perangkat daerah yang lain. Yang penting ketika guru ini akan mengikuti PPG itu terdapat sediaan anggaran untuk pembiayaan tersebut. Kita ini ada PR Pak, di 2022 ini ada teman-teman kita dari GPAI itu yang lulus prioritas itu sebanyak berapa enggak? 82 ya? 82 orang.
82 orang itu sangat banyak Pak. Kalau itu kita tunggu dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Agama itu Pak, kalau kami buat rata-rata per kabupaten per tahun itu hanya mampu mengakomodir 5 peserta Pak setiap kabupaten. Kalau menunggu skema ini, dulu pernah saya sampaikan Pak, jangan-jangan sampai kiamat kurang 2 hari itu terus pakai PB sama lagi. Nah, itulah makanya mengapa perlu skema kedua tadi itu, mengupayakan pembiayaan dari pemerintah daerah. Kebetulan memang secara administrasi kepegawaian teman-teman guru PAI ini adalah bagian dari pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang saya maksud bagian dari fungsi asistensi AKPAI di Kabupaten Mukomuko. Tentu terkait juga dengan hal-hal yang lain Pak. Tentu terkait juga dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan hajat dan kemaslahatan guru pendidikan agama Islam. Tidak perlu ragu Pak, jika nanti Bapak Ibu mendapatkan keluhan dari teman-teman guru PAI terkait dengan keterlambatan pembayaran tunjangan profesi misalnya untuk PNS, silakan Pak sampaikan. Silakan sampaikan dan kami pastikan akan kami tidak lanjuti. Kami mempunyai komitmen bahwasanya kami di Pakis ini lebih kepada fungsi pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, dan itu menjadi komitmen besar kami Pak. Oleh karena itu, kalau beberapa waktu lalu di grup kami itu punya grup PAI Pak, itu kami sempat beberapa kali kalau bahasa Jawanya itu mobiak gitu kan. Gimana itu? Menghimbau untuk segera menuntaskan apa enggak istilahnya itu? Menuntaskan dan merawat siaganya masing-masing. Itu lebih kepada upaya agar kami ini dapat menunaikan hak dan kewajiban kami, dapat menunaikan kewajiban kami dan memenuhi hak dari guru PAI itu supaya lebih tepat waktu dan real sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya tentu kami punya harapan besar. Sekali lagi, apa ini adalah representasi dari guru PAI. Maka yang punya kewajiban besar untuk melindungi marwah dari guru PAI, tentu AKPAI punya peran besar di dalamnya. Makanya tadi ketika saya menyimak ketika Pak Ketua menyampaikan ikrar pelantikan yang tadi Bapak Ibu ikuti, itu yang pertama kalau tidak salah bunyinya adalah memajukan pendidikan agama Islam dan guru pendidikan agama Islam. Nah, ini tentu mengemban amanat besar atas Bapak Ibu sebagai pengurus AKPAI Kabupaten Mukomuko. Kami punya harapan agar sekiranya nanti AKPAI ini benar-benar dapat memberikan warna tersendiri bagi gembita perkembangan dan kemajuan pendidikan agama Islam di Kabupaten Mukomuko. Dan sekali lagi kami dari Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, sukses dan bermaslahat selalu. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua DPW, Pak Sekretaris Umum atas kehadiran di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko ini. Mohon maaf mungkin banyak hal yang tidak terkenal, aula juga seadanya, tetapi daripada mengada-ada ya mendingan adanya seperti ini. Sehingga demikian, mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian
Ibu, selanjutnya acara yang ke-13, apresiasi atas peserta kegiatan yang hadir paling awal pada hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Tri Handayani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apresiasi peserta yang hadir paling awal pada kegiatan hari ini. Ini berdasarkan pemantauan dari Bapak Kasih Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang kebetulan beliau sebenarnya yang paling awal hadir. Jadi saya hanya menyampaikan saja siapa yang paling awal hadir ya berdasarkan undangan dari panitia pelantikan pada hari ini, yaitu pada pukul 8 ya. Yang hadir pada paling awal ya, yaitu Bapak Nusirwan. Kok tangan dulu. Beliau hadir pada pukul 7.56 menit ya. Kepada beliau kami persilakan untuk maju ke depan untuk mendapatkan bingkisan ya, sebagai bentuk apresiasi penghargaan yang hadir paling awal pada undangan kegiatan hari ini. Bapak Arifan, kami persilakan, dan pada Bapak Pangandaran, Pimpinan Agama Kabupaten Pokok, dalam hal ini Bapak Darmanto berwakili menyampaikan progres tersebut. Ini kebiasaan baru Pak di Makis Pak. Kami memulai dari hari yang kemarin, kegiatan yang kemarin Pak. Jadi kalau kita setiap ada pertemuan itu akan ada apresiasi Pak bagi peserta yang datang paling awal. Ya tujuannya semata-mata kita sama-sama belajar Pak untuk lebih menghargai waktu dan datang sesuai dengan undangan. Kebetulan saya tadi jam 7.04 itu sudah di kantor Pak. Karena kalau lagi itu iya, silakan. Saya minta maaf, saya datangnya menjelang jam 8, tapi sepertinya ada yang lebih duluan ya. Ada yang beda, jadi saya minta maaf nih. Ada Ibu Erni pada jam berapa? Oh gitu ya. Ada Ibu Erni karena nggak terpantau ya. Silakan. Jasmi ya, Jasmi yang paling awal datang ya. Jadi ternyata terlepas dari kantor. Oke, jadi penghargaan ini kita sampaikan kepada Ibu Evni ya. Pak Kiran saya udah paling duluan Pak. Saya tanya tempat. Foto dulu. Oh, yang punya. Fotonya. Ke tempat konsumsi dulu tadi. Saya lagi berpikir di bawah Pak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Bu Evni ya. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi peserta yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.